Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Biarlah sepanjang hari ini kami memuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan Allah yang hidup, Allah yang kami percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Bapa mengerti maksud dan rencanamu dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan baca. Nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca tentang bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa tempat di mana kita berpijak, kita hidup hari ini, kemarin, hari ini, besok, dan di mana Tuhan panggil kita, di mana kita harus bagaimana menyediakan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Tantangannya banyak. Tantangannya ya di sekitar kita saat ini, hari ini, begitu banyak fasilitas yang bisa kita lihat, bagaimana tawaran-tawaran yang begitu menyenangkan, tawaran-tawaran yang begitu menghebohkan, tetapi ujung-ujungnya adalah maut, kematian yang sia-sia. Ya, tempat-tempat hiburan malam, klub-klub malam, kelihatannya dari luar bagus, tetapi ketika masuk ke dalam sistemnya, kita akan menjadi bulan-bulanan dan bisa berbahaya buat hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, bahkan anak cucu kita. Itu mempengaruhi karena saling terkait, saling mengikat. Ya. Nah, kembali Bapak Ibu, fasilitas yang penuh dengan godaan ini bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Coba kita perhatikan di dalam
Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini dia Bapak Ibu. Allah memanggil kita untuk hidup yang kudus dan bukan yang cemar. Menolak hidup berkenan kepada Tuhan sama saja menolak Tuhan. Nah, sekalipun kita diberi kehendak bebas, tetapi kehendak bebas yang Tuhan berikan pada kita, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Poin yang pertama, apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah pengudusan dan menjauhi percabulan. Yang kedua, perlakukan saudara dengan baik dan tidak menipunya. Kadang-kadang saudara bisa menipu kita semua. Saudara saling tipu menipu. Kemarin ada yang konseling pada saya, dia memulai bisnis rental, dia membeli mobil dan dia sewakan kepada perusahaan-perusahaan sampai sekian banyak. Tapi ternyata dia ditipu oleh teman sendiri yang dianggap saudaranya, sudah hampir berkawan 10 tahun. Hilang lenyap semua dan dia kebingungan sampai jatuh sakit. Tetapi puji kepada Tuhan Allah, dia tetap sepakat dengan istrinya untuk membangun dari awal kembali. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga dikatakan, untuk melakukan hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih. Nah, ini penting sekali. Nah, yang keempat, hidup dengan baik. Mengurus persoalannya sendiri, bekerja dengan rajin. Apa saja yang kamu kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Haleluya. Biarlah kiranya pagi hari ini kita mau bersungguh-sungguh tekun dan setia kepada Tuhan, bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, dengan tangan, dengan mulut, nama Tuhan, dengan pikiran, dengan hati, dengan roh yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.